Portugal dijuluki sebagai negara navigator karena peranannya yang sangat penting dalam sejarah eksplorasi maritim global. Pada abad ke-15 dan 16, Portugal memimpin pelayaran dan penjelajahan samudra, membuka rute perdagangan baru yang menghubungkan Eropa dengan Afrika, Asia, dan Amerika. Keberhasilan ini dimulai dengan pelatihan pelaut di sekolah pelayaran yang didirikan oleh Pangeran Henry the Navigator, seorang tokoh kunci yang mendorong eksplorasi di sepanjang pesisir Afrika. Melalui penjelajahan yang dipimpin oleh para navigator Portugis, seperti Vasco da Gama, yang berhasil menemukan jalur laut ke India pada 1498, Portugal menguasai jalur perdagangan penting yang menghubungkan Eropa dengan dunia timur. Pencapaian ini tidak hanya meningkatkan perdagangan rempah-rempah dan barang-barang berharga lainnya, tetapi juga mempengaruhi peta dunia pada masa itu, yang membuka jalan bagi ekspansi kolonial Portugis di berbagai belahan dunia. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Portugal, seperti letak geografi, sosial, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Portugal terletak di ujung barat daya Eropa, berbatasan dengan Spanyol di sebelah timur dan utara, serta menghadap langsung ke Samudra Atlantik di sebelah barat dan selatan. Posisi geografis ini menjadikan Portugal sebagai negara dengan garis pantai yang sangat panjang, lebih dari 800 km, yang terkenal dengan keindahan pantainya, terutama di wilayah Algarve yang populer di kalangan wisatawan. Keberadaan Samudra Atlantik juga mempengaruhi iklim Portugal, yang menjadikannya negara dengan cuaca yang cukup sejuk dan moderat, dengan musim panas yang tidak terlalu panas dan musim dingin yang tidak terlalu dingin, terutama di daerah pesisir. Luas wilayah Portugal mencapai sekitar 92.090 km persegi, menjadikannya negara yang relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya di Eropa. Meskipun demikian, Portugal memiliki beragam fitur geografis, mulai dari dataran rendah yang subur di selatan hingga pegunungan yang menjulang tinggi di utara. Gunung-gunung seperti Serra da Estrela di timur laut menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan, sementara lembah-lembah yang subur menyediakan tanah yang ideal untuk pertanian. Dengan keanekaragaman geografis ini, Portugal menawarkan berbagai macam pemandangan alam yang dapat dinikmati sepanjang tahun. Letak geografis Portugal juga memberikan keuntungan strategis dalam hal perdagangan dan hubungan internasional. Sebagai negara yang terhubung ke Samudra Atlantik, Portugal memiliki akses langsung ke rute perdagangan laut yang menghubungkannya dengan benua Amerika, Afrika, dan Eropa lainnya. Hal ini telah menjadikan Portugal sebagai pelabuhan penting sejak zaman eksplorasi dunia pada abad ke-15 dan 16. Secara etnis, sebagian besar penduduk Portugal adalah etnis Portugis yang berasal dari berbagai wilayah di dalam negara tersebut. Mereka memiliki akar sejarah yang panjang, yang mencakup pengaruh dari berbagai kebudayaan, seperti Romawi, Visigot, Moor, dan lainnya. Kehidupan sosial dan budaya mereka sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang kerajaan, penjelajahan dunia, serta hubungan dengan negara-negara tetangga, khususnya Spanyol. Namun, meskipun mayoritas penduduk Portugal adalah etnis Portugis, negara ini juga memiliki kelompok etnis minoritas. Salah satu kelompok minoritas yang cukup dikenal adalah orang Romani. Mereka telah tinggal di Portugal selama berabad-abad, meskipun jumlah mereka relatif kecil dibandingkan dengan populasi utama. Selain itu, ada pula imigran dari bekas koloni Portugal, seperti Angola, Mozambique, Brasil, dan Goa. Imigrasi dari Brasil, khususnya, cukup signifikan karena hubungan bahasa dan budaya yang dekat antara kedua negara tersebut. Menurut data terbaru, jumlah populasi Portugal sekitar 10,4 juta orang. Populasi ini terus mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir,
akibat dari rendahnya angka kelahiran dan tingginya tingkat emigrasi, terutama ke negara-negara seperti Brasil, Prancis, dan Inggris. Portugal memiliki mayoritas penduduk beragama Katolik Roma, yang merupakan agama negara ini sejak berabad-abad yang lalu. Agama Katolik memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari orang Portugis. Keberadaan gereja-gereja yang megah dan banyaknya festival keagamaan yang dirayakan sepanjang tahun menunjukkan betapa dalamnya pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat Portugal. Selain itu, Katolik Roma juga mempengaruhi banyak aspek dalam budaya Portugal, seperti seni, arsitektur, musik, dan tradisi. Salah satu contoh penting adalah kehadiran berbagai katedral dan gereja bersejarah di seluruh negeri, seperti Katedral Lisbon dan Katedral Porto, yang menjadi simbol penting dalam perjalanan sejarah agama di Portugal. Setiap tahun, banyak kota di Portugal mengadakan perayaan keagamaan, seperti prosesi untuk merayakan Santo Antonio atau Santo João, yang seringkali diwarnai dengan acara masyarakat yang penuh warna dan semangat. Meskipun Katolik Roma mendominasi, Portugal juga merupakan negara yang cukup toleran terhadap kebebasan beragama. Pada dasarnya, kebanyakan orang menghormati hak individu untuk memeluk agama lain, meskipun jumlah pemeluk agama selain Katolik sangat sedikit. Ada komunitas Kristen Protestan yang tumbuh di Portugal, serta kelompok kecil dari agama Yahudi dan Islam. Selain itu, ada juga beberapa orang yang memilih untuk tidak menganut agama, atau yang lebih memilih untuk mengidentifikasi diri sebagai agnostik atau ateis. Kehidupan sehari-hari di Portugal terkenal dengan ritme yang relatif santai dan penuh dengan interaksi sosial. Di banyak kota, orang-orang menikmati waktu mereka di luar rumah, seringkali berkumpul dengan keluarga atau teman-teman di kafe atau restoran. Kegiatan sosial seperti berkumpul untuk makan bersama atau minum kopi adalah bagian penting dari budaya mereka. Di kota-kota besar seperti Lisbon dan Porto, kehidupan berjalan agak sibuk, tetapi meskipun demikian, masyarakat tetap mempertahankan gaya hidup yang lebih santai dibandingkan dengan banyak negara lainnya. Meskipun ada tekanan di tempat kerja, banyak orang Portugis mengutamakan keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Selain itu, kehidupan sehari-hari di Portugal juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan mereka dalam menikmati cuaca yang baik. Seiring dengan banyaknya hari cerah, banyak kegiatan luar ruangan yang menjadi bagian dari rutinitas. Orang-orang seringkali berjalan-jalan di taman atau di sepanjang pantai, bersepeda, atau hanya duduk di luar kafe menikmati kopi atau pastel de nata, kue tradisional Portugal. Hal ini tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga menjadi cara untuk menikmati kehidupan yang lebih tenang dan penuh rasa syukur terhadap keindahan alam yang ada di sekitar mereka. Arsitektur di Portugal memiliki kekayaan dan keberagaman yang mencerminkan sejarah panjang dan budaya yang sangat beragam. Salah satu gaya arsitektur yang paling dikenal di negara ini adalah gaya Manuelin, yang merupakan bentuk arsitektur khas Portugal yang berkembang pada abad ke-16. Gaya ini mendapat namanya dari Raja Manuel I dan dipengaruhi oleh penemuan-penemuan besar selama zaman penjelajahan. Ciri khas dari arsitektur Manuelin adalah penggunaan ornamen yang rumit, seperti ukiran batu yang menggambarkan elemen-elemen alam, laut, dan dunia penjelajahan. Contoh terkenal dari arsitektur Manuelin adalah Mosteiro dos Jerónimos di Lisbon dan Torre de Belém, yang keduanya merupakan situs warisan dunia UNESCO. Selain itu, Portugal juga dikenal dengan penggunaan azulejos, yaitu ubin keramik yang dihiasi dengan motif yang penuh warna. Azulejos sering digunakan untuk menghias dinding bangunan, baik di luar maupun di dalam gedung, dan mereka dapat ditemukan di seluruh negeri. Ubin-ubin ini seringkali menggambarkan pemandangan alam, figur mitologis, atau bahkan motif geometris yang indah. Salah satu tempat terbaik untuk melihat azulejos adalah di kota Porto, yang memiliki banyak bangunan bersejarah yang dihiasi ubin-ubin tersebut.
Ubin ini tidak hanya menjadi bagian penting dalam seni dan budaya Portugal, tetapi juga memiliki nilai historis yang penting karena mencerminkan perkembangan teknologi dan seni keramik di masa lalu. Sejarah Portugal merupakan perjalanan panjang dan sangat beragam dari negara ini yang dimulai jauh sebelum era penjelajahan. Portugal memiliki sejarah kaya dan penuh tantangan yang memengaruhi budaya dan identitas bangsa ini hingga hari ini. Salah satu periode paling penting dalam sejarah Portugal adalah zaman penjelajahan yang dimulai pada abad ke-15. Pada masa ini, Portugal menjadi salah satu negara pelopor dalam penemuan dunia baru, menjelajahi benua-benua yang sebelumnya tidak dikenal oleh dunia barat. Pelayaran besar dimulai dengan tokoh-tokoh legendaris seperti Enrique Sang Pelayar, yang mendorong ekspedisi ke Afrika dan menemukan rute laut ke India, serta Vasco da Gama yang berhasil membuka jalur laut ke India pada tahun 1498. Keberhasilan ini mengantarkan Portugal ke dalam era kejayaan sebagai kekuatan maritim global. Portugal pun menjadi negara pertama yang melakukan perdagangan langsung dengan India, yang membuka jalan bagi perdagangan rempah-rempah dan barang-barang berharga lainnya. Selain itu, penjelajahan ini memperkenalkan dunia pada Brasil, yang akhirnya menjadi koloni terbesar dan terkaya bagi Portugal. Namun, kejayaan Portugal tidak bertahan selamanya. Pada abad ke-16 dan ke-17, banyak kekuatan besar lainnya, seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris, mulai mengambil alih dominasi perdagangan dan penjelajahan. Pada tahun 1580, Portugal bahkan sempat bersatu dengan Spanyol di bawah monarki yang sama selama beberapa dekade, meskipun akhirnya merdeka kembali pada tahun 1640. Penurunan kekuatan maritim ini juga disebabkan oleh peristiwa-peristiwa internal, termasuk perang dan kemunduran ekonomi. Di abad ke-20, Portugal menghadapi tantangan besar dalam bentuk Revolusi Portugal 1910 yang menggulingkan monarki dan mendirikan republik. Kemudian, pada tahun 1926, terjadi kudeta militer yang menghasilkan pemerintahan otoriter di bawah Antonio de Oliveira Salazar yang bertahan hingga revolusi Anyelus pada tahun 1974. Revolusi ini menandai berakhirnya rezim otoriter dan pembentukan sistem demokrasi yang kita kenal sekarang. Sejak saat itu, Portugal telah menjadi negara yang lebih stabil secara politik dan ekonomi, meskipun tetap menghadapi tantangan modernisasi dan integrasi dengan Eropa, khususnya setelah bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1986. Sejarah panjang Portugal, dari penemuan besar hingga perjuangan untuk demokrasi, telah membentuk negara ini menjadi bangsa yang bangga akan warisan budaya dan sejarahnya. Banyak dari elemen-elemen tersebut masih bisa dilihat di berbagai aspek kehidupan masyarakat Portugal, termasuk dalam seni, arsitektur, dan bahasa mereka. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Portugal, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang negara Portugal. 1. Portugal adalah negara maritim dengan garis pantai yang panjang, lebih dari 800 km, yang memberikan pengaruh besar pada sejarah, ekonomi, dan budaya negara ini. Garis pantai Portugal membentang dari daerah utara yang berbatasan dengan Spanyol hingga ke selatan, menghadap ke Samudra Atlantik. Karena letaknya yang strategis di perbatasan antara Eropa dan dunia baru, laut telah menjadi bagian integral dalam perkembangan negara ini. Sejak zaman penjelajahan besar pada abad ke-15 dan ke-16, Portugal dikenal sebagai salah satu negara maritim terkemuka di dunia. Pelaut-pelaut Portugis, seperti Vasco da Gama dan Ferdinand Magellan, membuka rute perdagangan penting antara Eropa, Afrika, India, dan Asia, menjadikan Portugal salah satu kekuatan maritim terbesar di dunia pada masa itu. Keahlian navigasi dan keberanian para pelaut membuat negara ini memainkan peran penting dalam sejarah penjelajahan global. 2. Portugal memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, dengan lebih dari 30.000 spesies tanaman dan hewan yang dapat ditemukan di seluruh wilayahnya. Keanekaragaman ini menjadikan Portugal salah satu negara dengan kekayaan alam tertinggi di Eropa.
Negara ini memiliki beragam ekosistem yang mencakup pegunungan, hutan, padang rumput, pantai, dan danau, yang semuanya mendukung kehidupan berbagai spesies. Salah satu contoh nyata dari keanekaragaman hayati Portugal dapat ditemukan di kawasan Taman Nasional Peneda Gerês, yang terletak di bagian utara negara ini. Taman nasional ini adalah rumah bagi lebih dari 2.000 spesies tanaman, 130 spesies burung, dan 60 spesies mamalia, termasuk serigala Ibria yang langka. 3. Funchal adalah kota terbesar di Madeira, sebuah kepulauan Portugal yang terletak di Samudra Atlantik. Sebagai ibu kota Madeira, Funchal menjadi pusat budaya dan pariwisata utama di pulau tersebut. Kota ini dikenal dengan sejarahnya yang kaya, yang terlihat dari berbagai bangunan bersejarah, gereja, dan museum yang ada di sana. Selain itu, Funchal juga terkenal dengan pemandangannya yang memukau, termasuk bukit-bukit hijau, lembah yang subur, dan pemandangan laut yang indah. Keindahan alam ini menjadikannya tujuan wisata yang populer di kalangan pengunjung dari seluruh dunia. Selain kekayaan budaya dan alam, Funchal memiliki kaitan khusus dengan dunia olahraga, terutama sepak bola. Kota ini merupakan tempat kelahiran Cristiano Ronaldo, salah satu pemain sepak bola terbaik dunia. 4. Jembatan Vasco da Gama adalah salah satu jembatan terpanjang di Eropa yang terletak di Lisbon, Portugal. Jembatan ini dibangun untuk menghubungkan area timur Lisbon dengan daerah selatan, melintasi Sungai Tagus. Panjang total jembatan ini mencapai sekitar 17,2 km, menjadikannya salah satu jembatan terpanjang di dunia. Jembatan ini dibangun sebagai bagian dari proyek infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan lalu lintas, serta untuk memperlancar transportasi menuju kawasan industri di bagian selatan Lisbon. Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 1998. Nama jembatan ini diambil dari nama Vasco da Gama, seorang pelaut terkenal asal Portugal yang berjasa dalam menemukan jalur laut menuju India. Jembatan ini memiliki desain yang modern, dengan struktur utama yang terdiri dari beberapa bagian dengan kabel-kabel penyangga yang mengesankan. Keunikan desainnya menjadikan jembatan ini bukan hanya sebuah sarana transportasi, tetapi juga simbol kemajuan teknologi dan arsitektur Portugal pada saat itu. 5. Portugal adalah negara yang dikenal dengan penghasil gabus terbesar di dunia. Gabus, atau dalam bahasa Portugis disebut cortiça, dihasilkan dari kulit pohon ek gabus yang tumbuh di wilayah-wilayah tertentu di Portugal, terutama di daerah Alentejo. Pohon gabus ini memiliki kemampuan unik untuk menggugurkan kulit luar mereka tanpa merusak batang pohon, memungkinkan kulit gabus dipanen secara berulang tanpa membunuh pohon tersebut. Sekitar 50% dari produksi gabus dunia berasal dari Portugal, dan sebagian besar diekspor ke negara-negara lain, seperti Prancis, Italia, dan Amerika Serikat untuk digunakan dalam industri anggur. 6. Pantai Nazaré di Portugal terkenal dengan gelombang laut yang sangat besar dan sering menjadi sorotan utama para peselancar internasional. Terletak di pesisir barat Portugal, Nazaré dikenal sebagai salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan dan menaklukkan ombak raksasa. Gelombang yang bisa mencapai ketinggian lebih dari 30 meter membuat pantai ini menjadi tujuan utama bagi para peselancar profesional, dan juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin melihat keajaiban alam ini dari kejauhan. 7. Portugal dikenal di seluruh dunia karena minuman nasionalnya, yaitu port anggur merah. Port adalah anggur manis yang diproduksi khusus di wilayah Douro Valley, di utara Portugal. Anggur ini dibuat dengan menambahkan alkohol ke dalam anggur yang sedang difermentasi, menghentikan fermentasi dan menghasilkan minuman dengan kadar alkohol yang lebih tinggi. Proses ini memberikan port rasa manis yang khas. Keistimewaan anggur port tidak hanya terletak pada cara pembuatannya, tetapi juga pada tradisinya yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Anggur port telah dikenal sejak abad ke-17, ketika pedagang Inggris mulai mengimpor dan memperkenalkan anggur ini ke pasar internasional. Hingga kini, port tetap menjadi simbol budaya dan kebanggaan Portugal, sering dinikmati sebagai minuman penutup atau dalam perayaan. 8. Bangunan Castelo de São Jorge di Lisbon
merupakan salah satu bagian penting dari sejarah dan identitas kota tersebut. Terletak di puncak bukit yang menghadap ke kota Lisbon, kastil ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan merupakan salah satu landmark paling terkenal di ibu kota Portugal. Castelo de São Jorge dibangun pada abad ke-11 oleh penjajah Moorish setelah mereka menaklukkan Lisbon pada tahun 711. Pada saat itu, kastil ini berfungsi sebagai benteng pertahanan yang sangat penting, melindungi kota dari serangan musuh. Selama lebih dari 1000 tahun, kastil ini telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan. Setelah Portugal merebut kembali Lisbon pada tahun 1147 selama Perang Penaklukan Kristen, Kastil São Jorge menjadi pusat pemerintahan kerajaan dan tempat tinggal raja-raja Portugis. Sebagai bagian dari sejarah panjangnya, kastil ini juga menyaksikan banyak peristiwa penting, termasuk berbagai konflik dan pejuang yang datang serta pergi dari kota Lisbon. 9. Portugal memainkan peran penting dalam sejarah global pada masa penjelajahan, dan salah satu aspek yang paling menarik dari masa tersebut adalah pengaruh negara ini dalam perdagangan emas. Selama abad ke-15 dan ke-16, Portugal menjalin hubungan dagang yang luas dengan berbagai wilayah di Afrika, terutama dengan negara-negara seperti Angola dan Mozambik. Melalui jalur perdagangan ini, Portugal berhasil mengimpor emas dalam jumlah besar yang ditemukan di tanah Afrika, khususnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo dan Ghana. Emas yang dibawa ke Portugal pada waktu itu memiliki dampak yang luar biasa terhadap perekonomian negara. Melalui jalur perdagangan yang terorganisir dan jaringan pelayaran yang luas, Portugal menjadi pusat perdagangan emas di Eropa. 10. Universitas de Coimbra adalah salah satu universitas tertua dan paling bersejarah di dunia yang didirikan pada tahun 1290 oleh Raja Dinis I. Terletak di kota Coimbra, yang merupakan salah satu kota tertua di Portugal. Universitas ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah pendidikan di Eropa. Pada awalnya, universitas ini didirikan di Lisbon, tetapi kemudian dipindahkan ke Coimbra pada abad ke-16, di mana ia berkembang menjadi pusat intelektual yang sangat berpengaruh. Sebagai salah satu universitas pertama di Eropa, Coimbra telah menyumbang banyak pengetahuan dan inovasi di berbagai bidang studi. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Portugal. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.